Menurut gue Satria FU lebih unggul. Laki-laki sejati itu jika mempunyai barang atau jika mempunyai sesuatu itu, kalau rusak itu diperbaiki guys, bukan diganti ya. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Wisnu Budi Saputra di channel WBS Motovlog. Guys, gimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan selalu diberi rezeki yang berlimpah guys. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi pagi ini gua mau reading santai ya. Dan kebetulan gue sekarang sendirian, gak ada yang nemenin. Teman-teman masih pada belum bangun kayaknya, tadi malam habis pada begadang. Mungkin nanti agak siangan habis duhur kita mau reading rame-rame ya. Tapi nggak tahu siapa aja sih. Tapi kayaknya ya yang jelas ada Ivan, ada Galih, ada Rijal, ada Irman. Kalau yang lainnya belum konfirmasi sih dia bisa datang atau enggak. Oke guys, langsung saja guys. Jadi pada konten kali ini gue mau berbagi pengalaman ya tentang keluh kesah selama 8 tahun gue menggunakan motor ini guys, Satria FU guys. Oke, mungkin sambil jalan saja ya, nanti gue sambil cerita ya guys. Jadi pengalaman susah senangnya selama pakai Satria FU ini guys. Gue 2013 Januari tuh plat nomornya tuh. Tuh kan 01/2023. Berarti bulan Januari 2013 ya. Gue beli, ini tuh sebenarnya motor rakitan 2012, tapi gue belinya di 2013. Jadi stok terakhirnya 2012 guys, tipe terakhirnya ini. Karena 2013 itu keluar Satria FU yang bukan seperti ini guys, yang facelift kalau nggak salah. Pokoknya ini barong itu paling terakhir aja diproduksi 2012. Oke, langsung saja. Ceritanya sambil jalan aja supaya enak. Oke guys, lanjut ya. Jadi gini, semua hal yang kita punya itu harus dirawat ya. Apapun itu guys, mau kendaraan, mau HP, mau pacar, apapun itu ya. Pokoknya yang kita punya itu kita harus rawat. Karena dengan cara kita merawat apa yang kita punya itu adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala guys, yang sudah memberikan rizki, yang sudah memberikan nikmat guys. Jadi bentuk syukur gue terhadap nikmat Allah, rezeki Allah, gue bisa kebeli motor ini ya, walaupun harganya nggak seberapa, tapi kalau gue syukurin ya alhamdulillah, insya Allah berkah ya guys. Nah, jadi bentuk syukur gue, bentuk terima kasih gue kepada orang tua terutama ya. Terus terang ini motor gue dulu dibeliin sama orang tua sih, karena gue beli motor ini itu zaman sekolah ya, 2013, zaman gue masih SMK gitu. Jadi gue belum kerja, belum bisa beli motor sendiri guys. Nah, rasa terima kasih gue kepada orang tua gue ya, gue harus merawat pemberian beliau gitu guys. Jadi kalau misal motor ini gue rusak ya sebisa-bisa mungkin gue perbaiki. Alhamdulillah dari dulu sih gue selalu perbaiki motor ini sendiri ya. Gue jarang bawa motor ini ke bengkel karena gue tuh kebetulan juga sekolahnya STM, jurusan otomotif gitu guys. Jadi ya sedikit-sedikitnya gue paham tentang mesin, paham tentang otomotif gitu guys. Jadi setiap kali motor gue rusak atau ada yang nggak enak, pasti gue selalu benerin sendiri. Karena kalau menurut gua itu memperbaiki motor sendiri dengan di bengkel itu beda guys. Ya bedanya kenapa? Karena gini, orang bengkel kan nggak pernah pakai motor kita nih. Jadi orang bengkel itu taunya ya dari kita, apa sih motornya yang nggak enak gitu kan. Masalahnya di mana? Nah, kita cuman menjelaskan ini. Cuman kan belum tentu orang bengkel itu paham dengan kondisi motor kita guys. Jadi kalau menurut gue sih ya, gue saranin buat teman-teman semua ya, kalau bisa sih mau modif motor, mau memperbaiki motor, mau servis motor sih sebisa mungkin dilakukan sendiri aja. Ya di samping kita ngirit biaya, kita juga belajar juga ya, belajar
cara menghemat guys. Apalagi di situasi pandemi COVID-19 seperti ini ya, cari uang itu susah guys, makanya uangnya harus diirit-irit aja ya, gitu guys. Nah, pengalaman gua selama 8 tahun pakai motor ini, susahnya ya, maksudnya susahnya itu ini, kerusakan apa aja sih yang pernah gua alami di motor ini gitu ya guys. Nah, terus terang ini motor itu mesinnya udah diobrak-abrik sama gua guys. Jadi gua beli bulan Januari 2013, kalau nggak salah itu cuma 2 bulan aja. Sekitar bulan Maret ini tuh motor langsung gua obrak-abrik guys. Spesifikasinya sih masih cc masih standar ya, nggak di bore up, masih 147 cc ya, atau di buletin 150 cc. Tapi dari blockheadnya udah gue porting guys, udah gue tuner, lubang in, lubang X, segala macamnya udah gue gede-gedein. Ya fungsinya supaya pembuangan sama gas masuknya lebih gede. Ya tujuannya ya supaya tenaga motor atau akselerasi motornya bertambah guys. Itu guys. Nah, yang kedua, mesin yang udah gue oprak-oprek ini noken as. Noken as udah gue ganti pakai Kawahara Racing, tipenya K2. Jadi K2 itu kompetisi. Kalau K1 itu race. Jadi kalau kompetisi masih bisa dipakai buat harian seperti ini guys. Dipakai harian ya masih aman, masih nyaman gitu ya, nggak riskan dengan jebol. Kalau pakai noken yang K1 Kawahara itu dia terlalu riskan dengan jebol kalau dipakai harian. Itu karena didesain khusus untuk race, untuk balap guys. Nah oke, lanjut. Karburator dari dulu itu gue pakainya PE28 ya. Cuman kemarin-kemarin gue iseng pengen ganti ke PWK 28, ternyata susah nyeting, nggak ketemu-ketemu. Gue putus asa, akhirnya gue beli lagi PE28 lagi. Karena PE28 gue itu yang dulu hilang guys di parkiran, dicuri orang. Karena waktu itu bodi gue tuh nggak kepasang, dia bodinya trondol. Dan lagi dipakai sama adik, katanya lagi parkir di sekolah atau parkir di mana lah. Karburatornya dicuri sama orang. Emang karburator PE itu riskan banget guys, cuman dicabut gini aja dia bisa terlepas. Nah spesifikasinya itu aja sih paling ya, nggak ada yang dirubah. Oh CDI gue ganti pakai BRT IMAX 24 step ya. Sisanya udah nggak ada yang dirubah. Sama oh ini sorry, ada satu lagi, pair kopling sama kampas kopling. Dulu tuh pair kopling sama kampas koplingnya gue pakai TDR. Nah kemarin-kemarin baru gue ganti lagi pakai Kawahara satu paket. Kampasnya Kawahara, pairnya Kawahara guys. Itu aja sih yang ada yang istimewa sih motor gue sih. Pelek masih standar. Kalau dulu emang gue pakai pelek jari-jari, ban kecil-kecil. Karena dulu zaman-zamannya gue masih suka balap liar guys, drag race kayak gitulah, balap-balap liar di Jawa. Kalau sekarang udah tua lah, malu mau balap-balap kayak gitu. Jadi sekarang udah tua mah motornya standaran aja, pakai pelek standar, bannya gede gitu guys. Nah knalpot kalau ini gue lagi pakai knalpot CKD ya, original CKD atau CBU. Tapi gue bopok lagi sih. Untuk bagian silincernya gue pakai silincer custom dari Purbalingga guys. Itu sih ya guys, paling motor yang udah gue rubah dari zaman dulu sampai sekarang tetap di itu aja, nggak ada yang lain. Kalau stroke, truk asnya masih pakai stroke standar. Pistonnya juga gue masih pakai piston standar ya, diameter 62 mm. Jadi cc nggak berubah-berubah. Cc tetap 147 atau kalau dibuletin 150 cc. Nah paling perubahan motor gue cuman itu aja guys. Nah terus sekarang susah senangnya pakai motor ini guys. Anjir, susah senangnya pakai motor ini itu yang pertama yang gue alamin sih kalau dari mesin ya, seperti biasa guys, kendala Satria FU pada umumnya ya, dari bagian keteng atau dari bagian mesin bagian atas di sini guys, sebelah kiri rantai keteng, rantai tensionernya itu pasti kebanyakan motor Satria FU itu selalu berisik guys. Dia nggak bisa diem, nggak bisa halus, dia pasti berisik lah. Ya bisa sih diem halus kalau semuanya diganti dengan baru. Karena karakter mesin Satria FU kan dia DOHC nih, 4 klep. Terus kemudian 2 noken as, dan si bagian stel klepnya itu dia menggunakan SIM.
Jadi kerenggangannya diatur pakai SIM gitu guys. Jadi pas waktu si SIM-nya udah aus, dia otomatis renggang, atau pas waktu kondisi mesin panas dia memuai guys, jadi ngerenggang. Jadi mesin kadang-kadang berisik. Tapi sebenarnya nggak masalah sih, asal itu masih di batas toleransi guys. Jadi batas toleransinya itu knock in itu kerenggangannya 15 sampai dengan 0,15 sampai dengan 0,20 mm. Nah, untuk X-nya itu kerenggangannya itu 0,20 sampai dengan 0,25 kalau standar. Kalau racing ya bisa naik lagi lah sampai 0,30 mm guys. Nah, paling itu aja sih guys. Jadi menurut gua itu kekurangan Satria FU itu cuman ya kalau mesin panas berisik itu aja sih ya. Kalau bahan bakar udah otomatis lah, nggak seirit motor-motor zaman sekarang yang menggunakan injeksi ya, karena ini masih karburator. Kalau bahan bakar ya lumayan boros, karena terus terang motor Satria FU itu menurut gue itu kenceng guys. Gue akuin ini motor emang kenceng, nggak ada duanya. Dibandingkan ayam jago yang lain ya, maaf aja ya, dibandingkan dengan Sonic, MX King, atau apalah ya ayam jago yang lainnya, menurut gue Satria FU lebih unggul. Nah, mungkin cukup sekian aja ya guys konten dari gua ya tentang pembahasan pengalaman atau keluh kesah selama pemakaian 8 tahun ya guys Satria FU gua ini ya guys. Mungkin buat teman-teman semua ya, khususnya pengguna Satria FU, bisa menambahkan ya apa sih yang kalian keluhkan, apa sih yang kalian rasakan selama menggunakan motor Satria FU ini guys. Oke, gue ke kiri dulu aja lah. Nah, kalau dari gue sih, menurut gue sih kekurangannya cuman itu aja sih, mesin berisik sama bensin agak boros. Kalau dari segi spare part, Suzuki ya kayak gitulah, harga standar, nggak murah-murah amat, nggak mahal-mahal amat. Cuman emang agak susah nyari spare part Suzuki itu guys untuk kondisi saat ini, karena nggak banyak ditemuin dealer-dealer Suzuki guys. Pada prinsipnya sih menurut gue sih seperti ini guys, laki-laki sejati itu jika mempunyai barang atau jika mempunyai sesuatu itu, kalau rusak itu diperbaiki guys, bukan diganti ya. Jadi kalau misal motor rusak ya diperbaiki, kalau hubungan rusak ya diperbaiki, bukan diganti atau bukan dibuang. Karena ini adalah barang atau ini adalah perasaan ya, kalau misalnya hubungan ya. Bukan sendal yang kalau putus atau kalau rusak itu diganti guys. Gitu ya. Mungkin cukup sekian konten dari gua, karena gue ini bingung mau kemana. Gue parkir aja dulu di sini kali ya, daripada gue pusing liar kemana-mana. Oke guys, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan ya guys. Kalau buat kalian juga bisa menambahkan jika ada kendala-kendala yang lain guys. Oke, dadah.